Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama, alhamdulillah kita ucapkan kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kedua, tepatnya pada presentasi untuk kelompok 2. Yang terhormat Bapak Angga Hidayatul Anwar dan teman-teman sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya Riani, perwakilan dari kelompok 2, dan di sini saya selaku moderator. Yang pertama, di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai landasan pendidikan. Nah, ada beberapa poin yang akan disampaikan. Yang pertama ada pengertian landasan pendidikan, selanjutnya jenis-jenis landasan serta fungsi landasan. Nah, anggota kelompok 2 terdiri dari 7 orang. Yang pertama ada saya Riani sebagai moderator, yang kedua ada Sugi Sugianti sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Dede Holidin, yang ketiga ada Dede Holidin sebagai pemateri kedua, selanjutnya ada Anita Amalia, pemateri ketiga, lanjut ada Heri Indriawan, selanjutnya ada juga Hilda Nur Afwa, dan yang terakhir ada Cecep Syifa Abdul Qahar. Kita mulai saja presentasi kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Teh Sugi Sugianti selaku pemateri pertama yang akan menyampaikan tentang apa itu pengertian landasan pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk menjelaskan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan pendidikan. Sebelum ke pengertian landasan pendidikan, apa itu landasan? Landasan merupakan tempat bertumpu atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material dan dapat juga bersifat konseptual. Pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Biasanya yang dibahas terkait dengan landasan pendidikan adalah hakikat manusia sebagai makhluk pembelajar, situasi, proses, perubahan sosial, aliran pelaksanaan, hingga permasalahan-permasalahan pendidikan. Oleh karena itu, landasan pendidikan merupakan asumsi-asumsi atau tempat bertumpu, titik tolak atau dasar pijakan dalam melaksanakan pendidikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Sugi Sugianti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya lanjut kepada pemateri kedua, yaitu Dede Holidin yang akan menyampaikan materi mengenai jenis-jenis landasan pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk memaparkan materi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis landasan pendidikan. Ada berbagai jenis-jenis landasan pendidikan, namun di sini saya membagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, landasan religius pendidikan, yaitu landasan yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang kedua ada landasan filosofis pendidikan, yang itu landasan yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Yang ketiga ada landasan ilmiah pendidikan, yaitu landasan yang bersumber dari berbagai cabang ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Adapun landasan ilmiah pendidikan diantaranya seperti landasan psikologi pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan antropologis pendidikan, dan sebagainya. Dan yang keempat ada landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu landasan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Dari 4 landasan tersebut mungkin memiliki praktek atau studi pendidikan yang berbeda-beda, tetapi dalam tujuannya sama, yaitu membangun sistem pendidikan yang diharapkan pendidikan bisa tercapai dengan baik dan juga bisa mencetak sumber daya manusia yang berkualitas yang tidak lepas dari iman dan takwa. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih juga kepada Dede Holidin yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya berikan waktu kepada pemateri ketiga, Teh Anita Amalia,
yang akan menyampaikan materi mengenai fungsi pertama dari landasan pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan tentang fungsi pertama landasan pendidikan, yaitu sebagai ilmu pendidikan. Pendidikan merupakan peristiwa sosial sehari-hari yang kompleks, yang terkandung di dalamnya interaksi multidimensi. Interaksi multidimensi di sini maksudnya adalah interaksi yang memiliki banyak sudut pandang. Secara teknis, tindak pendidikan mencakup 3 sisi tindakan, yaitu berupa tindakan logis yang berkenaan dengan upaya mencapai tujuan dan tindakan konstitusional baik makro maupun mikro. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Anita Amalia yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya, ada pemateri yang keempat, yaitu Aher Indriawan yang akan menyampaikan fungsi landasan kedua dari pendidikan. Fungsi kedua dari landasan pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pendidikan sebagai himpunan pemikiran keilmuan. Landasan pendidikan sebagai himpunan pemikiran keilmuan tentang pendidikan adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan. Himpunan pengetahuan ialah merupakan hasil teorisasi berdasarkan penelitian ilmiah. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan landasan pendidikan di Indonesia adalah himpunan pengetahuan terintegrasi sebagai aktivitas penelitian, metode penelitian, dan pengetahuan sistematis tentang fenomena pendidikan di masyarakat Indonesia. Sebagai kegiatan ilmiah, maka landasan pendidikan Indonesia berdasarkan paradigma pencerdasan kehidupan bangsa sebagai bagian epistemologi Pancasila. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aher Indriawan yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya kepada pemateri kelima, yaitu Teh Hilda Nur Afwa yang akan menyampaikan fungsi ketiga dari landasan pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk melanjutkan materi dari Aheri tentang fungsi landasan pendidikan. Nomor 3 yakni landasan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama, sebagai aktivitas penelitian tentang fenomena pendidikan, baik berupa peristiwa sosial, gejala rohani, dan dunia tanda. Nomor 2, sebagai metode penelitian ilmiah yang berarti melakukan analisis, klarifikasi, pengukuran, perbandingan tentang peristiwa pendidikan secara makro atau mikro, sehingga memperoleh pengetahuan yang benar. Yang terakhir, sebagai pengetahuan sistematis tentang peristiwa pendidikan, yang berciri empiris, sistematis, objektif, analitif, komparatif, teoritis, preskriptif, normatif, dan praktis. Salah satu disiplin dalam landasan pendidikan adalah filsafat pendidikan dari sisi akulturasi kebudayaan dengan adaptasi aliran-aliran filsafat pendidikan dari kebudayaan lain. Dan pada sisi lain, kebudayaan Indonesia telah memiliki filsafat Pancasila. Maka timbul asal pemilihan unsur keilmuan dalam rangka pemecahan masalah pendidikan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga kepada Teh Hilda Nur Afwa yang telah menyampaikan presentasinya. Selanjutnya ada pemateri terakhir. Saya persilahkan kepada Acecep Syifa Abdul Kohar yang akan menyampaikan mengenai materi fungsi keempat dari landasan pendidikan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan melanjutkan materi. Landasan pendidikan sebagai ilmu pendidikan beroperasi atau dioperasikan oleh ilmuwan dan calon ilmuwan sebagai aktivitas penelitian, sebagai kegiatan metodis penelitian, dan sebagai pengetahuan sistematis pendidikan Indonesia. Operasionalisasi
keilmuan landasan pendidikan di Indonesia terdiri dari dua jenis kegiatan utama, yaitu kegiatan penelitian keilmuan pendidikan yang berpangkal pada epistemologi Pancasila, dan yang kedua, kegiatan pendidikan terhadap anak bangsa di dalam lembaga media massa dihadirkan oleh sang pendidik. Sebaliknya, bila media massa dihadirkan oleh sang terdidik, maka fenomena tersebut menjadi objek penelitian ilmu landasan pendidikan. Yang pertama, kemajuan kebudayaan Indonesia terpengaruh oleh unsur-unsur kebudayaan dunia, persebaran ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan temuan-temuan kebudayaan industri juga memasuki masyarakat Indonesia. Yang kedua, sejak tahun 45, kemajuan kebudayaan Indonesia berdasarkan dan berorientasi filsafat Pancasila. Yang ketiga, seperti lazimnya epistemologi, maka epistemologi Pancasila memungkinkan terjadinya cabang-cabang ilmu lain yang bergerak menjadi ilmu pengetahuan otonom. Seterusnya, dalam analisis fenomena pendidikan, maka terterimalah landasan pendidikan sebagai himpunan terintegrasi ilmu-ilmu yang memiliki objek materi peristiwa pendidikan. Dan yang terakhir, operasionalisasi landasan terwujud dalam dua kegiatan yang berupa melakukan penelitian tentang kegiatan pendidikan yang ada dalam masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip dan teori-teori. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Alhamdulillahirobbilalamin. Acara presentasi dari awal sampai akhir telah selesai. Di sini kami membuka forum tanya jawab yang boleh AA atau teteh-teteh teman sekalian menyampaikannya pada forum grup pengantar pendidikan di WA. Nah, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami juga kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang masih ada pada kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.